Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini di hari yang mulia, hari Jumat, di majelis yang mudah-mudahan juga dimuliakan, majelis ilmu dan zikir yang mengingatkan kita pada Allah. Allah berikan karunia ini kepada kita. Mudah-mudahan hati kita selalu berbunga-bunga dengan syukur kepadanya. Sehingga dengan harapan pula syukur itu melahirkan nikmat-nikmat yang baru dan yang banyak serta barakah. Sehingga hati kita sentiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salawat itu dan salam itu juga mengangkat derajat kita, membuat doa kita terkabul, dosa kita diampuni, dan di akhirat dekat-dekat dengan Nabi, mudah-mudahan diizinkan mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih dalam ikhtilafu al-hadis. Hadis yang mungkin zahirnya terlihat kontradiktif atau kontradiksi, bertentangan. Seperti yang disebutkan oleh beliau dan juga para ulama, bertentangan dari sisi pandang al-mujtahid, dari sisi pandang kita, karena pada hakikatnya tidak ada hadis yang bertentangan, tidak ada ayat yang bertentangan, karena datangnya dari Allah yang maha segalanya. Tapi di sisi pandangan kita, itulah sebabnya makanya terjadi menurut si fulan begini, menurut si fulan begini, karena dari sisi pandang. Kalau sudah sisi pandang maka tidak ada tidak ada kata pastinya dengan makna yang saya pasti benar, yang lain pasti salah. Tapi kalau yang sifatnya nas, sarih, sahih, itu dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi kita pandang sudut lagi, Pak, karena sudah jelas dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Ya kalau sudah perintah wajib sholat, menurut pandangan saya tidak wajib, karena kan itu. Nah, ini yang keliru. Tapi alhamdulillah tidak ada yang menyangkal wajibnya sholat kecuali orang-orang zindiq. Zindiq sampai hari ini masih ada, masya Allah. Semalam saya ada zindiq baru dari negeri Arab juga. Pewaris Abu Jahal masih ada dari Maroko. Dia katakan, dia wawancara televisi, diskusi, tidak ada ayat atau hadis yang mengatakan atau mengancam orang yang meninggalkan sholat. Wah, bukan tahu dia jarang baca Quran, jarang baca hadis, banyak membaca pemikiran orang. Makanya salah satu penonton yang ketampilannya orang biasa, tapi tahu dia beribu hadis, beribu ayat tentang ancaman bagi yang meninggalkan salat. Sederhana aja. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu dah ancaman tuh. Neraka, wail bagi orang yang salat, tapi salatnya lalai, apalagi yang tidak salat sama sekali. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berarti orang salat beruntung, yang tidak salat lawan beruntung. Ya buntung. Jadi apa itu? Jadi subhanallah, gelar-gelar profesor, gelar-gelar doktor kadang-kadang bukan atau kecerdasan lah saya katakan. Orang-orang cerdas tidak otomatis tidak otomatis berilmu. Kan kisah yang sering juga sebelum ini kita sebutkan. Tidak boleh sebut orang kafir. Sebab Allah mengatakan lakum dinukum walhadin. Allah bebaskan kita milih. Masa disebut orang yang pilihannya tidak Islam disebut kafir? Tanya sama dia di surah apa? Di surat apa? Lakum dinukum walhadin. Apa betul? Di surat Al-Kafirun. Di surat, nama suratnya surat orang-orang kafir. Dia lupa nengok nama suratnya. Apa sebab? Dia tidak baca Quran dari asalnya. Dibaca dari pemikiran orang yang melintas, mungkin di koran, mungkin artikel, mungkin jurnal, dan sebagainya. Karena bagi kita hari ini, jurnal itu lebih tinggi nilainya dari buku ini. Ya kalau tulis buku begini, misalnya tulis buku, nilai kumnya rendah. Tapi kalau tulis makalah yang banyak masalah, nilainya tinggi. Kayak gitu. Makanya yang nulis makalah lebih cepat profesor daripada yang nulis buku, di artikel. Apalagi standar American Standard, Scopus, bukan Islam standar. Kabarnya harus pandai dikit nyeleneh, kalau enggak susah masuknya. Kabarnya saya tidak tahu, karena sudah tidak berminat juga sebenarnya, tidak berminat juga tidak berminat, tidak mampu Ustaz ya. Bilang aja tidak mampu, segan-segan pula udah tuan-tuan bilang saya tidak mampu ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Balik ya gini. Jadi ikhtilaf itu dari sisi pandangan kita, bukan dari hakikat masalah. Makanya sebagian seperti kata Imam Syafi'i sebelumnya, dalam bab-bab sebelumnya dia sebutkan hadis ini bagi yang kurang ilmu mukhtalif, tapi bagi yang berilmu tidak mukhtalif, bayyinatun wadihah, terang dan jelas. Seperti yang boleh sebutkan sini, wajhun akhar mimma yu'addu mukhtalifan wa laysa indana bimukhtalif. Ada bentuk lain dari hadis yang dihitung atau dianggap mukhtalif, kontradiktif. Wa laysa indana bimukhtalif, tapi menurut kami tidak. Menurut kami tidak. Hadis ini tidak dianggap ikhtilaf. Ya, karena dia punya ilmunya. Nah, qala rahimahullah, akhbarana Ibnu Uyainah. Dia memulai dengan sanadnya. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Ibnu Uyainah, gurunya Sufyan Ibnu Uyainah
Makki Abu Muhammad Al-Hilali, imam dan faqih di zamannya. An Muhammad ibn Al-Ajlan, dari Muhammad ibnu Ajlan. Biasanya tak pakai alif lam, tapi di sini pakai alif lam, itu boleh saja dari kalimat, dari isim. Al-Ajlan an Asim Al-Madani, an Asim ibn Umar ibn Qatadah, dari Asim ibn Umar ibn Qatadah. An Mahmud ibn Labid, dari Mahmud ibn Labid Al-Ansari. An Rafi' ibn Khadij, dari Rafi' ibn Khadij, salah satu sahabat Nabi SAW. Waktu perang Uhud masih dianggap masih belum cukup umur, tapi beliau ngotot ingin ikut berjihad bersama Nabi SAW. Maka dia katakan, saya ahli bergulat. Yang disuruh, akhirnya menang dia, maka diizinkan Nabi SAW. Berarti tersebut sahabat junior pas senior? Junior. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kata junior ini berguna nanti ini. Catat itu, kata junior ini berguna nanti. Jadi di perang Uhud masih dianggap belum cukup umur. Perang Uhud tahun keberapa? Tahun 14 Hijriah. Dah mati Nabi. Tahun kedua apa ketiga? Taib. Jadi masih dianggap kecil karena di perang Uhud masih. Tapi karena dia ingin juga, akhirnya dia sebutkan kelebihannya dan diizinkan oleh Nabi SAW. Jabir bin Abdullah itu menceritakan, supaya kelihatan tinggi badan kami berjalan berjingkrah, ala atrafi qadamaina, supaya kelihatan tinggi. Begitulah keinginan mereka untuk pergi berjihad. Tidak perang dapat berjihad, mempertahankan negeri. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, orang yang semakin mengaji yang benar, semakin beriman yang benar, semakin diharapkan akan membela negerinya. Jelas? Karena memang bagian dari Islam adalah bila negeri kita diserang, maka kewajiban kita untuk membela negeri kita. Tidak wajib, Pak. Datang orang menyerang kita hari ini, kalian aja lah, saya tidak ikut. Nah, itu salah satu wajib yang tidak boleh dihindari. Nah, begitulah mereka. Karena orang Quraisy akan menyerang Madinah. Maka anak-anak remaja pun semangat sampai berjalan berjingkrak supaya kelihatan lebih tinggi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, asfiru bil fajri. Asfir maknanya adalah di waktu terang. Asfar itu maknanya saya berada di waktu yang sudah terang. Asfiru bil fajri, lianna as-safar maknanya adalah wuduh, nampak. Maka di dalam safar, ketika kata Umar radhiyallahu anhu, ketika memberikan rekomendasi kepada seseorang sahabat, dipujinya depan Umar, dia baik begini dan begini. Lalu Umar katakan, hal safarta ma'ahu? Kamu sudah pernah tidak musafir dengannya? Sebab di waktu musafir itu terang semuanya. Iya Pak ya, di waktu musafir itu, ya kalau sudah berhari-hari bersama kita, nampak aslinya kan? Nampak aslinya, mana yang penyabar, mana yang suka kalut, mana yang punya solusi, mana yang jalannya buntu terus, ya kan? Mana yang kedekut, mana yang pelit, mana yang loke. Itu kelihatan itu semuanya di waktu musafir. Nah, maka as-safaru maknanya adalah al-wuduh, kelihatan. Jadi asfiru bil fajri, kalau terjemah bebasnya, ya jelaskanlah salat subuh. Apa maknanya? Terangkanlah salat. Maksudnya salat subuh itu sampai terlihat terang di ufuk timur, begitulah. Jelas? Apa maknanya? Lambatkanlah salat subuh sampai
sampai sudah terang. Ya seperti sekarang kan mulai terang tuh. Nampak seperti ya? Nah, atau sebelum inilah tadi sedikit dan mulai nampak terang, udah kelihatan siapa yang lewat. Kelihatan siapa yang lewat walaupun belum kenal betul, tapi dah nampak orang lewat itu. Jadi maknanya di sini lambatkanlah salat subuh. Maknanya apa? Qamatnya jangan cepat. Ini makna asfiru bil fajri. Fa inna dzalika a'zamu lil ajri. Karena tapi jangan pulang dulu ya. Ini nanti pulang dulu nanti salah paham nanti. Nah, jadi Imam Syafi'i bukan ini ya. Ini kadang-kadang ini sebagian orang menukil pendapat imam dia sepotong-sepotong. Padahal dia sendiri bukan itu yang dia maksudkan. Pada dalam satu diskusi ilmiah, ya orang menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang dinukil dari beliau pendapat orang yang dia nukil. Di juz 25 halaman 519. 20. Padahal di 519 itu pendapat beliau bertentangan dengan dia nukil. Jadi makanya kan pulang dulu. Ya. Besok jadi dapat pendapat mazhab Imam Syafi'i bahwa salat subuh setelah mulai terang. Akhirnya ditunggunya sejam setelah azan. Baru salat. Bukan. Nah, jadi kita ini. Jadi beliau mulai di sini asfiru bil fajri, yaitu salat subuh lah sampai terang cuaca. Nah, artinya terang paling lambatkanlah salat subuh, itulah terjemahan bebasnya. Salat subuh, lambatkanlah salat subuh. Fa inna dzalika a'zamu lil ajri. Karena yang demikian itu lebih besar pahalanya. Masya Allah. Au a'zamu li ujurikum, atau lafaz lain lebih besar bagi pahala kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan selainnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan selain Imam At-Tirmizi rahimahullah dan disahihkannya. Berarti mulai besok kita salat agak siang. Walaupun sebagian ulama menafsirkannya dengan maksudnya adalah selesainya salat di waktu yang sudah terang. Artinya panjang salatnya. Itu tafsir dari sebagian. Tapi dibantah oleh hadis lain. Nanti akan ada hadis lain bahwa Nabi selesai salat subuh, lalu ibu-ibu kan biasanya selesai salat, ibu-ibu pulang. Kalau zaman Nabi ya, kalau zaman kita, ibu-ibu telat pulang. Itu bedanya. Kalau dulu enggak. Makanya Nabi SAW seperti dalam hadis Abi Sa'id, kenapa beliau enggak langsung balik ke belakang ketika Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai salat, dia enggak langsung membalik. Disebutkan oleh rawi supaya ibu-ibu ada kesempatan untuk keluar dari masjid, sehingga Nabi ketika berpaling ke belakang tidak terlihat lagi ibu. Subhanallah, bi abi wa ummi. Sampai Nabi SAW pun menjaga ini, ya, menjaga ini bagi dirinya. Pada Nabi kan maksum ya, tapi tetap menjaga ini. Bagaimana dengan kita? Disuruh pula ibu-ibu yang maju ke depan. Kadang menari pula di masjid ibu-ibu. Ya, makanya kepada saudara-saudara, bapak-bapak yang khususnya acara-acara resmi ya, jangan dibawa acara resmi di auditorium ke dalam masjid. Karena kadang-kadang latah juga. Di auditorium memang sengaja dibuat yang MC itu yang cantik, Pak, dengan penampilan menarik, akhirnya ditarik-tarik. Iya. Biasa itu. Akhirnya yang seperti ini pun di acara di masjid pun dibawa juga. Sebanyak itu MC yang patut untuk ke depan. Dari kaum laki-laki tapi tetap juga perempuan ditarik ke depan.
Nah, makanya ketika Panji Gumilang boleh jadi khatib baru tahu. Ya, ternyata khatib wanita tidak boleh. Itu MC? Jelas? Paham enggak tuan-tuan? Ini kayaknya enggak setuju dengan saya nampaknya. Hah? Setuju ibu-ibu jadi khatib? Kalau di sisi manfaatnya, jelas manfaatnya. Insya Allah jarang bapak terlambat. Pasti banyak berlomba ke sop depan. Sah? Kalau biasanya enggak. Kalau khatibnya Ustaz Dasman, banyak yang kalau yang pertama datang diambil yang dinding-dinding belakang atau tiang-tiang masjid. Tapi kalau pas khatibnya Dasmawati, saya yakin itu berlomba di sop pertama. Allah musta'an. Tapi masalahnya nanti banyak bisik-bisik saat khatibah sedang khutbah itu. Dan nikah apa belum? Atau kalau sudah nikah, kapan cerainya? Allah musta'an. Jadi khatib di apa namanya? Jelas lah kalau sholat Jumat tak akan berhias betul dia kan. Apalagi kalau sudah jadi MC mesti tampil dengan tampilan lebih artis dari artis kadang miris hati kita. Nak kita halangi, tidak ada kuasa kita. Sah? Tidak ada halangi, tidak ada kuasa kita. Terpaksa nyindir-nyindir seperti ini yang bisanya kadang-kadang. Tapi kalau saya diberi kuasa, saya buat. Nah, itu. Saya buat sampai jadi bahan pembicaraan pula. Tidak boleh wanita ikut acara yang Ustaz kan? Bukan tidak boleh ikut acara. Tapi jangan tampil yang bikin orang berbicara. Ya tak? Nanti decak kagum orang. Jadi kesan yang bagusnya MC-nya cantik. Jadi acaranya hilang intinya. Yang terbayang adalah MC-nya cantik. Beruntung loh Ustaz Dasman. Ya kan? Istrinya cantik tampil di depan. Di mana? Di masjid Zaid bin Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW sengaja lambat berbalik ke belakang supaya ada kesempatan. Nah, hadis ini yang mengatakan solatnya panjang sampai terang, dalam hadis lain disebutkan mereka berjalan keluar selesai solat subuh, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Mereka keluar masjid selesai solat subuh, berjalan tak ketahuan siapa orangnya karena masih gelap. Berarti juga tafsiran ini terpantahkan. Nah, berarti bukan maknanya panjang solat, tapi memang maknanya menurut ini adalah melambatkan solat. Kita lihat bagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kan zahirnya ini bertentangan. Qala akhbarana Sufyan. Ini hadis yang masih maksudkan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah. Gurunya juga. Dia yang meriwayatkan terang, dia meriwayatkan gelap. Baik. Az-Zuhri dari Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Haris ibn Amr bin Hisham ibn Syihab Az-Zuhri, masyhur imam yang dapat tugas resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan hadis secara besar-besaran. Sebagaimana dulu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dapat tugas mengumpulkan Al-Quran, dia dapat tugas mengumpulkan hadis-hadis. An Urwah dari Urwah ibn Zubair Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Jadi di Madinah itu banyak fuqaha, yang paling masyhur ada 7, dia salah satu dari yang 7 itu. Anak Aisyah dari bibinya Aisyah. Aisyah adalah adik dari Asma, ibunya Urwah. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling disayangnya, qalat, dia berkata, kunna nisa'u minal mu'minati yusallina ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-subh. Kami atau wanita-wanita mukminat di masa Nabi salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti berjamaah. Jadi kalau ada yang bilang ikut as-salaf lalu difitnah tak boleh wanita salat ke masjid, keliru.
Kadang-kadang orang ini kan kalau berbeda pendapat nakal, jahat. Wak bilang wanita lebih afdol sholat di rumah. Kan jelas kalau lebih afdol berarti boleh atau tidak? Ya boleh. Dibilang di situ tidak boleh wanita sholat tuh katanya. Kadang dibilang wanita tidak boleh sholatnya. Bukan hanya tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh sholat. La ilaha illallah. Jadi kalau ini masuk dalam hadis iza khasama fajar. Khasama fajar. Bila berbeda, bila berselisih melampau. Ibu ya, maka masih ingat cerita dilecut pakai lidi, laporannya digebuk pakai belati, pakai kayu belati. Itu tuh beda tanggapan orang tuanya kan. Kalau sebut dengan lidi biasa tuh nak mau tambah dengan rotan kan itu kan. Nah, tapi kalau sebut dengan belati, itu tentu lawannya apa, gergaji dibawanya. Bagi ke sekolah bawa gergaji cari guru tuh. Nah itulah yang terjadi. Jadi berbeda pendapat tapi jahat. Berbeda pendapat tapi jahat, suka memfitnah. Nah, ini biasanya ya kalau memang hati tak bersih itu begitu. Oleh sebab itu bersihkan hati, jangan jahat, jangan mengada-ngada sampai apa adanya. Saya berbeda pendapat, iya, tapi saya tidak akan memfitnah orang. Menyalahkan tuh wajib menyalahkan yang salah. Kalau antum merasa tidak salah, buat pembelaan dengan dalil dan hujah, bukan dengan memfitnah. Bilang tidak sholat, tidak boleh wanita sholat, orang tu katanya. Kenapa boleh bilang tidak boleh sholat? Cuman mana yang lebih afdal? Nabi yang bilang, Nabi yang kata. Apa yang dikatakan? Datang wanita dari Bani Salim tinggal dekat Quba. Dari Quba ke Masjid Nabawi kan lebih kurang ada 2,5 kilo atau 3 orang kan. Nah, daripada dia berjalan jauh ke Masjid Nabawi, walaupun lebih afdal salat Masjid Nabawi, dia katakan salatuki fi masjidi qaumiki khairu min salatiki fi masjidi. Kamu salat di masjid kaummu, maksudnya masjid di lingkungannya lebih afdal daripada salat kamu di masjid saya. Bukankah pahala masjid Nabi lebih banyak? Iya. Cuman mudarat baginya untuk jauh-jauh pergi, apalagi salat subuh. Nah, wa salatuki fi dariki khairu min salatiki fi masjidi qaumiki. Salatmu di pekarangan rumahmu lebih afdal daripada salatmu di masjid. Mana yang lebih afdal, masjid atau rumah? Masjid. Tapi Nabi bilang salatnya wanita di pekarangan rumahnya lebih afdal daripada salat di masjid kaumnya. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Nah, kemudian wa salatuki fi baitika khairu min salatiki fi dariki. Salatmu dalam rumah lebih bagus daripada salat di pekarangan rumah. Dan wa salatuki fi hujratiki atau fi ghurfatiki khairum min salatiki fi baitiki. Salatmu dalam kamar lebih afdal daripada salat di ruangan rumah. Sahih. Jadi kalau antum nak bilang Nabi kita melarang orang wanita salat masjid, yang salahkan kita, Nabi yang salahkan. Karena Nabi yang mengatakan itu. Jelas? Tapi apa betul Pak Edi? Pak Edi melarang orang ibu-ibu pergi ke masjid? Enggak kan? Alhamdulillah. Berarti orang itu dusta ya Pak ya. Auzubillah minal kadzib. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi salat mereka salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yansarifna. Selesai salat mereka pergi. Naam, wa hunna mutalaffi'atun bi murutihinna. Riwayat lain mutalaffifatun bi murutihinna. Maknanya sama. Mutalaffi'atun wa mutalaffifatun maknanya sama. Karena lifaf itu artinya berselimutkan. Lifa itu maknanya juga selimut. Jadi lihaf pun maknanya selimut. Jadi mereka pergi sambil memakaikan pakaiannya, membalut dirinya supaya tidak dilihat orang. Nah, ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Mereka tidak diketahui, tidak dikenali karena masih gelap. Satu terang, satu gelap. Habis gelap terbit. Nah, ini terang dulu baru gelap. Gimana menyikapi hadis ini? Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
Wa zakara taghlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil fajri Sahl bin Sa'ad. Tentang Nabi selesai salat subuh waktu masih gelap. Diriwayatkan pula oleh Sahal ibn Sa'ad dan pula oleh Sahal ibn Sa'ad. Wa Zaid bin Thabit dan Zaid ibn Thabit wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Siapa selain keduanya? Di antaranya Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat. Rafi' bin Khadij junior tadi ya. Junior tadi. Nah, dia sendiri meriwayatkan Nabi salat sudah siang atau artinya sudah terang. Nah, bukan dah terbit matahari, Pak. Jangan salah paham. Bukan terbit matahari, tapi sudah terang. Kalau terbit kan tidak boleh lagi salat. Keluar waktu kan? Nah, tentu saya sebelum terbit, tuan-tuan tahu tuh, khususnya yang biasanya hadap karet, tahu dia kapan terang, kapan. Nah, tapi yang masih pakai selimut, tidak ada terang-terangnya. Ya, selesai subuh, nanti selimut tidak ada terang. Tapi yang biasa, dah basic koki ke sana kemari cari rezeki setelah subuh, tahu dia kapan tuh terangnya. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Aisyah, Zaid bin Sa'ad As-Sa'idi, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, dan ada lagi yang lain meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW selesai salat masih gelap. Nah, syabihun bimakna Aisyah, berserupa dengan makna hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa anis sahabati ajma'in. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, qala li qail. Nah, berkata kepadaku, qailun, salah seorang atau seseorang yang bertanya, nahnu nara an nusfira bil fajri. Kalau kami melihat atau berpendapat lebih baik selesai salat itu sudah terang, artinya melambatkan salat subuh. I'timadan ala hadis Rafi' bin Khadij. Tadi saya lupa, kenapa mereka menafsirkan makna lebih besar pahalanya? Seperti dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ini kalau Abu Hanifah, dia katakan salat asar itu kan 3 waktunya. Waktu muwassa', mukhayyar, mudayyiq. Beliau mengatakan salat di waktu mudayyiq, waktu akhir, sepertiga terakhir itu lebih afdal, lebih besar pahala. Apa sebab? Orang yang belum salat pikirannya selalu ke salat. Jelas? Jadi dia berniat terus salat. Orang yang sudah ke masjid nunggu salat, lama nunggu orang salat. Nunggu orang salat dihitung salat. Jelas? Nah, jadi bagi beliau di sisi ini maka melambatkan salat itu lebih afdal. Demikian juga tafsirnya di sini. A'zamul ajri. Nah, jadi seperti kami melihat melambatkan salat subuh sampai terang itu lebih utama. Ini juga perlu diingatkan kepada saudara kita sebagian awak belum qomat, dia sudah bukan salat aja dah selesai zikir karyanya. Ada selesai zikir. Karena biasanya yang lebih penting kan zikirnya kadang. Zikirnya 15 menit, salatnya 5 menit. Nah, kan itu sebagian pengurus pasti yang diutamakan lebih pandai zikir karya, kan itu. Kabarnya ada pemilihan imam, ujian yang ditanya adalah lay zikir karya lay zikir karya. Jadi bukan bacaan yang diuji, tapi zikir karyanya. Ada yang melamar hafalannya 15 juz. Yang satu melamar hafalannya 1,5 juz. Menangnya yang 1,5 juz karena bisa zikir karya. Pakai kunut subuh. Bisa mimpin
doa, bisa kendurian. Nah, itu. Jadi yang 15 ini tidak berarti. Apa sebab? Tidak pandai zikir kare. Jadi mana yang lebih penting, zikir kare atau sholat yang bagus? Itulah masalahnya. Disitulah timbul pemahaman-pemahaman bahwa salawat lebih abdul daripada sholat. Kan itu ya. Di sini nih, bahwa zikir lebih hebat daripada salat. Makanya majlis-majlis zikir lebih marak daripada majlis salat. Allah Ustaz. Apa sebab baginya zikir itu lebih penting daripada salat? Alasannya apa? Sebab dalam salat ada zikir. Kalau kita justru salat itu lebih penting karena zikir bagian dari salat. Ini onderdilnya lebih mahal dari komplitnya. Itu kan lucu. Jadi begitulah yang terjadi. Jadi aksesoris lebih mahal dari komplitnya. Ini mobil, karena di mobil itu ada mesinnya lebih mahal daripada mobil yang ada di dalamnya mesin. Nah, bawalah mobil itu kemana? Bawalah mesin kemana? Saya bawa mobil dengan mesin sekali. Nah. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi zikir memang penting. Tetapi salat yang di dalamnya ada zikir jauh lebih penting. Makanya Nabi ketika mencari imam, dia bilang bukan yang zikir kare. Apa yang dia bilang? Aqra'uhum, ya ummun nas aqra'uhum. Yang paling kari. Paling kari ini pertama yang paling bagus bacaan, yang kedua paling banyak hafalannya. Jangan gara-gara zikir kare kita melanggar hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi begitulah. Fanatisme membuat kita meninggalkan ilmu. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sehingga seolah-olah zikir karya itu wajib. Menghafal Quran tidak wajib. Taib. Wa nas'umu anna al-fadla i'timadan ala hadis Rafi' bin Khadij. Kami memilih untuk al-isfar, yaitu melamatkan salat. Ya, jadi tadi saya katakan jangan pula melamatkan betul, tapi jangan terlalu cepat. Ya, orang belum qamat nih sudah selesai rangkaian semuanya dengan zikirnya. Sebagian nyanyi-nyanyi pula di masjid. Masya Allah menjelang terbit matahari. Orang sholat kita nyanyi, tapi nyanyiannya salawat, nyanyiannya syair-syair, sampai syair Abu Nawas pun dilakukan di masjid. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena ada sebagian mengatakan azan berdasarkan kalender ini, itu sebagian mengatakan belum waktunya terbit fajar. Kalau terlalu cepat qomatnya khawatir kita belum waktu salat masuk, kita selesai salat. Sampai karena jaraknya, intervalnya saya dengar, saya belum pernah melakukan penelitian itu, terus terang. Ada yang sudah pernah? Pergi nanti ke dusun, ke kota yang tidak ada listriknya. Kalau di sini kan dikira nanti fajar rupanya cahaya listrik di gubernuran. Nah, karena di sini bercampur antara terangnya listrik dengan terangnya fajar. Enggak, ini mau harus di perkampungan yang tidak ada listriknya baru nampak nanti. Sebagian mengatakan sampai 20 menit setelah azan baru terbit fajar. Fajar shadiq. Kalau fajar kazib kan ada. Makanya kalaupun tak bisa mengikuti itu, minimal qamatnya jangan terlalu cepat. Supaya nanti jangan sholat dilakukan pada waktu belum masuk. Ini penting bagi seluruh pengurus masjid. Apa sebab? Ini masalah sholat ini yang pertama tanyakan kita. Kalau ternyata tidak tepat waktu atau sholat sebelum masuk waktu, diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Maka bersabarlah sebentar. Sampai misalnya 20 menit. Apalagi subuh ini. Subuh itu kan banyak persiapan orang. Ibu ya. Ya lah. Banyak persiapan orang. Pokoknya hampir tidak ada kecuali masuk laporan. Kan jam-jam laporan itu biasanya. Kan? Laporan saya sudah bangun. Nah, kadang-kadang laporan itu banyak prosesnya. Ada yang prosesnya lancar, ada yang kurang lancar. Karena ada pula yang kurang syaratnya.
balik pula 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Nah, jadi ini perlu dipertimbangkan. Jadi memang kalau dipegang mana yang lebih afdal? Ya salat lebih cepat. Nah, seperti yang akan disebutkan oleh imam kita rahimahullah, tapi kan makna cepat itu adalah meninggalkan yang utama. Taib, jadi kami ingin salatnya isfar karena dasarnya hadis Rafi' bin Khadij. Wa nas'umu anna al-fadla bidzalik, dan kami mengira atau yakin itu pahalanya ada. Wa anta tara anna jaizan lana idza ikhtalafa al-haditsani an na'khudha bi ahadihima. Engkau wahai Imam Syafi'i justru melihat boleh mengambil hadis salah satunya. Bila ada 2 hadis bertentangan boleh diambil salah satu. Wa nahnu na'uddu hadza mukhalifan li hadis Aisyah. Padahal menurut kami hadis Rafi' bin Khadij bertentangan dengan hadis Aisyah. Hadis Rafi' selesai salat itu terang. Hadis Aisyah selesai salat masih gelap. Bertentangan kan? Baik. Qala, dia berkata, faqultu lahu, katakan kepadanya, kata Imam Syafi'i, in kana mukhalifan li hadithi Aisyah fa kana alladhi yalzamuna wa iyyaka an nasira ila hadits Aisyah duna. Kalau benar hadis Rafi' bin Khadij bertentangan dengan hadis Aisyah, yang mesti kita lakukan kembali ke hadis Aisyah, bukan ke hadis Rafi' bin Khadij. Apa alasannya? Ini alasan Imam Syafi'i. Alasan ini pekan depan saja lah Pak ya. Pekan depan aja. Iya, insyaallah taala. Iya. Apa alasannya? Kenapa harus memilih hadis Aisyah? Supaya hati kita masih terpaut ke sini. Nah. Gimana? Setuju kan? Alhamdulillah. Karena waktu sudah mendekati. Hah? Gitu. Coming soon insyaallah taala. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, kalau betul menurutmu bertentangan, maka yang mesti kita jadikan pegangan dan tempat kembali adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa sebab? Insyaallah jawabannya di majelis pekan depan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.